cinta kita kepada Nabi Muhammad itu lebih dari apa yang kita ungkapkan. Cinta kita kepada Rasulullah lebih daripada apa yang kita ungkapkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kegembiraan kita akan rahmat Allah yang terbesar Nabi Muhammad. Kegembiraan kita akan rahmat Allah ini ada khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan orang-orang ketika mengumpulkan upaya mereka. Kalau mau bikin acara, bikin hajatan, bikin kawinan, mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan syukuran, sesungguhnya kegembiraan yang ada dalam hati kita lebih daripada itu semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dekatkan kita kepada Rasulullah. Kita bisa meniru, meneladani, mencontoh, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kedatangan tamu, ada akhirnya Said Amjad, Buftain, dan juga Syekh Ahmad At-Tijani. Beliau datang dari Amerika, beberapa kali datang ke Indonesia. Kami selalu berjumpa dengan beliau di Singapura, di Malaysia, dan juga ada beberapa kali perjumpaan di Indonesia. Dan beliau pun juga pernah datang ke Darul Mustafa tahun 98 dahulu. Beliau dekat dengan Al-Habib Umar bin Hafiz, dan beliau adalah pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pecinta sahabat Ahlul Bait, pecinta aulia wassalihin. Bahkan cinta kepada mereka orang-orang yang mulia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muhibbuhum sa'idu. Orang yang cinta kepada mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Allah ya bakhil, beruntung orang-orang yang cinta kepada mereka para aulia wassalihin. متى حملت يا سيد أحمد بن زدان؟ متى حملت يا سيدي زدان بن زدان؟ متى حملته رسل أتوها تبشرها بشراك آمينة، بشراك أم الخير، بشراك بشراك آمينة، بشراك أم الخير، بشراك. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan hidup kita yang sesaat ini, sebab hari demi hari berlalu tidak terasa. Berapa waktu yang lalu kita berkumpul di sini sama Habib Syekh penutupan pengajian. Tahu-tahu di acara bulan suci Ramadan, Lebaran, halal bihalal. Tahu-tahu sekarang kita sudah berkumpul sama-sama lagi dalam acara pembukaan pengajian. Gak berasa Muharram, nanti tahu-tahu di bulan Rabiul Awal, tahu-tahu di penutupan pengajian lagi di bulan Sya'ban. Dan begitu hari demi hari berlalu. Dan ini semua sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di dunia ini, kehidupan yang sesaat yang cepat berlalu. Tiada lain sebagaimana Allah nyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kita yang terbaik amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terbaik di antara kita, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan harta yang banyak, bukan dengan kedudukan yang tinggi, bukan dengan ilmu yang luas, bukan dengan pengikut yang banyak, tidak. Tapi yang mulia di antara kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Dan untuk tujuan takwa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menghamba kepada Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan itulah tujuan utama kehidupan kita di dunia ini.
Kita diciptakan oleh Allah dari ketiadaan hingga kita meninggal dunia, agar kita mewarnai kehidupan kita yang sesaat ini di dunia dengan penghambaan sejati kepada Allah, patuh kepada perintahnya, jauh dari segala larangannya, dan kita jadikan kehidupan kita di dunia ini tiada lain hanya untuk Allah. Dan itulah yang kita ikrarkan di dalam sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita katakan di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk apa? Untuk dunia, untuk mal dan harta, untuk jah dan kedudukan, untuk sibuk dengan politik, untuk foya-foya. Itu bukan ikrar yang kita ikrarkan di dalam sholat kita, tapi ikrar yang kita ikrarkan di hadapan Allah di dalam sholat kita, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, pencipta dan penguasa alam semesta ini. Karena itu jangan kita lupakan tujuan hidup kita ya. Dibuka pengajian setelah ini, di berbagai tempat diadakan pengajian, majalis at-ta'lim, majalis az-zikir, majalis as-shalah ala Nabi Muhammad SAW. Tiada lain agar kita belajar tentang perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita sehingga kita mematuhinya, dan agar kita mempelajari tentang larangan-larangan yang Allah larang kepada kita sehingga kita menjauhinya. Dengan demikian kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Dan sungguh beruntung mereka orang-orang yang mau belajar tentang agama Allah untuk dia jalankan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah. Sebab Nabi besar Muhammad SAW menjanjikan bagi mereka yang berjalan demi untuk belajar dan menuntut ilmu agama, sesungguhnya dibukakan oleh Allah baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan oleh Allah dari api neraka, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh di antara hal yang dapat membuat seseorang dengan cepat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecintaan yang mendalam kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لو